Hai, ya, selamat datang di Multimaga Podcast edisi September 2023. Bersama saya Andi Asmara. Saat ini telah hadir di sini 3 orang anak saya dari kelas 10-7. Nah, siapakah mereka? Silahkan memperkenalkan diri. Oke, jadi perkenalkan semuanya, nama aku Alia Karim Benzema. Seperti yang udah disebutin Pak Andi Asmara tadi, aku kelas 10-7. Dan di depan aku ini ada teman aku yang sangat cantik, namanya. Halo semua, perkenalkan aku Karunia Indah Tika Sari, biasa dipanggil Tika, dari kelas 10-7. Selanjutnya, Halo guys, nama saya Rafael Mirelo Patra Rastaharia, biasa dipanggil Rapel. Baik, Rapel, Tika, dan Yaya. Mari kita bergabung dalam channel ini yang untuk edisi ini saya akan mengajak kalian ngobrol. Tok, ngobrol dengan tema Agustusan. Nah, silakan, saya ingin kalian sharing. Siapa dulu yang bercerita tentang apa yang kalian lakukan, apa yang kalian alami, pengalaman kalian dalam Agustusan tahun ini, perayaan 17-an. Mungkin bisa dimulai dari aku Silakan, dulu. Yaya. Jadi Agustus tahun ini kegiatannya adalah ikut pawai, terus abis itu lomba di lingkungan masyarakat aku. Dan yang terakhir adalah bertugas jadi paduan suara di upacara kemerdekaan kali ini di sekolah, di Semaga. Oke, itu saja. Jadi 3 ya, Yaya. Iya. Pawai, Pawai, lomba-lomba di lomba, kampung sama tugas upacara, upacara. tugas sebagai Iya. paduan suara. Bagaimana dengan Tika? oh ya, saya ikut pawai kemerdekaan sebagai kembar mayang Pak bersama teman saya yang bernama Mailita Bilkis. Nah, setelah itu saya juga mengikuti, saya menjadi panitia di desa saya. Setelah itu saya waktu panggung kemerdekaan malam puncaknya, saya menari tari pemuda Pancasila bersama 4 teman saya. Oke, dance Iya. ya. Tapi tidak mendapat hadiah apa-apa, Pak. Bukan lomba. Sayang sekali. Bukan, Oh, hanya iya. mengisi acara saja, Pak. Ya. Oke, berikutnya Rafael. Jadi saya itu awalnya jadi panitia lomba Agustusan, Pak. Saya Di- itu pengennya itu ikut lombanya, bukan jadi panitia. Soalnya ingin mengenang masa kecil saya, Pak. Terus sih ingin Sayang sekali ya. berbahagia. Lalu selanjutnya saya mengikuti upacara di sekolah, lalu lanjut dengan pawai sebagai sinoman. Oke, jadi kalian bertiga tidak hanya satu event, tapi ada beberapa, Iya. baik di sekolah maupun di kampung Di rumah, atau di iya. rumah. Sekarang saya ingin tahu pengalaman kalian mengikuti acara itu. Apakah ada hal tertentu yang menarik atau berkesan? Mungkin karena menyenangkan atau karena malah berat atau karena apapun. Silahkan. Yaya, ketika kamu pawai jadi apa? ketika aku pawai, aku berkesempatan menjadi domas bersama 5 teman aku yang lain. Terus kalau di aku kerasanya sedikit berat karena waktu jalan itu dari lapangan Korjo sampai ke alun-alun Wonogiri itu kan pakai high heels ya, pakai sendal yang ada haknya ya dan tinggi. Itu kalau dibuat jalan dengan radius sejauh itu, wah itu bener-bener berat banget sih. Sampai rumah itu langsung kakinya bengkak. Terus selain itu selain itu teman saya yang juga domas ada yang sampai kakinya lecet, Pak. Lecet, terus itu buat recovery segala macam itu butuh berminggu-minggu. Bahkan kemarin abis ngeluh sama saya, kok kaki saya sakit lagi ya gitu katanya. Terus selain itu kulit saya terbakar, belahnya belum hilang-hilang. Even udah beberapa minggu yang lalu masih belum hilang. Oke, jadi terutama yang pawainya itu yang berat karena Iya. harus berjalan di tempat yang panas dengan Baju, kostum Iya. khusus yang agak terbuka ya. iya, Tambah lagi siksaan karena pakai high heel. iya itu. Perah Bagaimana banget. dengan Tika? Pawainya kemarin jadi domas, Enggak, Pak. Hah? Saya menjadi kembar mayang. kembar mayang, oh ya. Saya bersama dengan satu teman saya itu menjadi kembar mayang.
Saya itu gimana ya Pak? Capek iya, berat iya Pak, terus juga panas, bajunya terbuka lagi. Iya. Gini Pak, kan saya bawa kembar mayang itu kan digendongan Pak. Iya. Nah terus itu kan gendongnya sini saya tuh sampai rumah itu bengkak. Terus kulit saya juga terbakar karena bajunya itu terlalu terbuka. Oke, mungkin saya perlu menjelaskan dulu ke pemirsa yang tidak mengalami secara langsung. Jadi kemarin kita tim SMA Negeri 3 Wonogiri dalam pawai itu kita menampilkan barisan budaya. Budaya yang kita tampilkan adalah upacara pernikahan adat Jawa. Jadi ada yang berperan menjadi pengantinnya, ada sebagai orang tua manten, ada domas, kembar mayang, cucu ing lampa dan sebagainya. Yaya tadi berperan sebagai domas dengan pakaian yang semacam itu yang tentu saja berat ya karena settingannya aslinya itu kan di dalam gedung, di ruangan hanya ketemu jalan sedikit duduk, sementara kita harus memamerkan ke masyarakat di jalan raya yang sepanas itu. Betul. Apalagi Tika yang masih harus membawa kembar mayang yang berat sampai digendong itu. Nah, bagaimana dengan Rafael dalam pawai kemarin? Saya itu jadi Sinoman, tapi berbeda dengan yang lainnya. Saya itu bawa yang asli, Pak. Yang asli itu terdiri dari aqua 3 botol, lalu snack dan makanan buah-buahan. Lalu makanan itu disediakan kepada Pak Bupati. Di panggung. Di tamu undangan yang di panggung. Ya, jadi kemarin dalam pawai itu ada satu tim Sinoman, salah satunya Rafael ini yang menjadi Sinoman. Betul. Mereka membuat properti seperti layaknya Sinoman, membawa nampan, lalu makanan dan minumannya itu juga disetting sedemikian rupa, tampak menarik tapi juga tidak memberatkan. Tapi ada satu paket yang dibawa oleh Rafael ini yang makanannya itu asli karena memang itu untuk atraksi kita sajikan kepada tamu undangan yang ada di panggung kehormatan. Betul. Maka pasti lebih berat ya. Terus habis itu tangan saya itu bengkak loh, Pak. Terus sembuhnya itu sampai berapa hari ya? Berminggu-minggu malahan. Karena harus membawa ini iya. tadi. Harus stop dulu menampilkan tarian di depannya. Iya. Ya gitu, Pak. Oke, kalau untuk pawai kalian bertiga ngalami pengalaman yang berat. Berat karena panas, membawa barang, benda yang berat dengan pakaian atau atribut yang tidak nyaman untuk jalan dan sebagainya. Sangat tidak nyaman. Tapi selain itu, kegiatan yang lain apakah berat? Misalnya yang upacara, yang lomba, yang jadi panitia. Menyenangkan sih Pak. Menyenangkan. Menurut saya menyenangkan karena di desa saya mewakili Karang Taruna, itu dipilih sama kakak-kakaknya. Terus langsung nunjuk ke saya disuruh nari gitu, terus akhirnya saya juga mau gitu. Berarti Anda orang terpilih. Iya Pak, soalnya Anda. kan memilih ya Pak buat ngisi acara, itu kakaknya itu langsung tertuju ke saya gitu. Pasti orang langsung memilih itu kan karena sudah punya referensi. Ya, mungkin Tika seperti itu penari, Tika ikut sanggar kan, mungkin saya yakin Tidak, itu. tapi tidak mengikuti sanggar. Oh enggak? Enggak. Tapi pasti orang tahu kamu bisa Iya. nari atau mungkin sering tampil nari. Iya Gitu. Pak. Baik, beberapa pengalaman dalam Agustusan tahun ini, peringatan kemerdekaan yang secara umum kan kita merayakan kemerdekaan sebulan penuh. Iya. Ditandai setiap rumah, setiap kantor juga mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, termasuk beberapa agenda kegiatan yang kita ikuti itu ya. Nah, apa sih maksudnya kita pawai, kita lomba-lomba dan sebagainya itu? Sebenarnya kan kita ingin mengenang. Iya, Iya, mengenang. Satu, mengenang bagaimana perjuangan dulu para pahlawan, para pejuang. Dan yang kedua, bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita dapat ini dengan berbagai perayaan, termasuk lomba-lomba, pentas itu. Nah, dalam hubungannya dengan mengenang para pahlawan. Coba ini saya pengen tahu, kalian pasti mengenal pahlawan-pahlawan nasional kita. Baik ya dari zaman kerajaan, zaman perjuangan kemerdekaan, sampai dengan pahlawan zaman modern. Mungkin ada yang favorit atau yang kamu idolai? Saya mengidolakan Insinyur Soekarno, Pak. Insinyur Soekarno. Iya. Kenapa kamu mengidolakan Insinyur Soekarno? Karena Insinyur Soekarno itu sangat
memiliki peran yang besar. Ya sebenarnya pahlawan-pahlawan lainnya itu juga memiliki peran yang besar. Tetapi Insinyur Soekarno itu mempunyai peran tersendiri seperti membacakan teks proklamasi. Ya seperti itulah Pak. Bapak proklamator. Ya, Bapak sekaligus proklamator. presiden pertama. Iya, presiden pertama. Dan seterusnya kalau kita mau membahas ada banyak sekali. Iya Pak. Kalau Iya, Rafael siapa pahlawan Saya itu favoritmu? Pak Sudirman. Jenderal Sudirman. Ya, Pak Oke. Jenderal Sudirman. Tahu apa perjuangannya, apa yang beliau lakukan sehingga beliau itu diangkat menjadi pahlawan nasional. oleh Yang paling pemerintah? saya kagumi itu beliau itu bisa berlari berjauh-jauh berkilo-kilometer walau mempunyai penyakit, Pak. Sorry, berlari. Ya maksudnya menempuh. Oh ya, jadi pada waktu itu ketika perang kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu sedang sakit parah. Ya, sakit. Tapi meskipun sakit, beliau tetap mau bersama dengan prajuritnya berjuang di lapangan Tidak berperang. menyerah. Jadi tidak sementara yang lain berjuang dengan berbagai cara yang lain dalam diplomasi seperti Bung Karno yang ditangkap dipenjarakan, Jenderal Sudirman bergerilya di medan perang. Bahkan sampai ditandu karena saking parahnya penyakitnya, tapi beliau tetap bersemangat. Terutama karena sebagai pemimpin dibutuhkan untuk menyemangati, untuk memberi kekuatan batin bagi para prajurit-prajuritnya. Iya. Nah, kalau Yaya? Kalau aku sendiri Kartini, karena menurut aku Kartini itu sangat menginspirasi kita kaum-kaum perempuan. Mungkin kalau Kartini waktu itu enggak menggerakkan diplomasi dan lain sebagainya, mungkin kita para perempuan, mungkin saat ini kita gak bakal sekolah. Mungkin saat ini kita jadi ibu rumah tangga. Bukan maksud saya mengatakan ibu rumah tangga itu sesuatu yang buruk, tidak. Tapi ya, menurut saya seperti itu. Tapi kesempatannya itu terbatas hanya di rumah. Iya, benar. Sementara dengan apa yang dirintis Ibu Kartini melalui pendidikan, perempuan jadi mendapat kesempatan untuk berkembang keluar, berkembang di banyak bidang. Kesempatan yang sama dengan para lelaki yaitu belajar. Tentang kesetaraan ya. Iya, kesetaraan gender. Oke, dari 3 pahlawan tadi, Raden Ajeng Kartini, Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman. Tahukah kalian bahwa mereka itu dalam perjuangannya itu mengalami penderitaan, mengalami beban, mengalami perjuangan yang berat? Pastinya. Pasti. Iya. Apalagi tadi ya yang berperang secara langsung. Sakit. Termasuk yang lewat jalur diplomasi, Insinyur Soekarno pun ya ditangkap, dipenjara, diasingkan, dibully dengan cara tertentu oleh lawan-lawan politiknya. Begitu juga R.A. Kartini. Iya, melawan patriarki contohnya. Iya, yang bahkan masih ada sampai saat ini. Dalam keadaan yang masih ingin berkembang, dia sebenarnya harus manut dengan orang tuanya untuk dinikahkan dan sebagainya. Oke, saya hanya ingin menyambungkan begini. Apa yang kalian ketahui dari perjuangan para pahlawan kita yang tadi direpresentasikan oleh R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, dan Jenderal Sudirman itu? Kalau kita bandingkan dengan perjuangan dan penderitaan kita zaman sekarang saat ini, saya yakin nggak ada apa-apanya. Ya nggak ada apa-apanya, Pak. Jauh banget, Pak. Maka sekali. saya yakin ketika kamu pawai dengan high heel-mu yang tidak nyaman itu, dengan pakaianmu yang seperti itu sambil membawa kembar mayang yang berat, kamu sebagai sinoman membawa makanan minuman yang disajikan seberat itu, memang berat. Bisa jadi kamu berpikir pengen menyerah, aku tak berteduh saja, aku pengen istirahat, aku mundur saja nggak kuat. Saya yakin ada pikiran-pikiran itu. Ada tentunya. Ada. Tapi toh akhirnya kalian berhasil melaluinya sampai finish, sampai selesai. Oke, terima kasih dan selamat untuk itu. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa apa yang kita alami saat ini itu tidak ada apa-apanya, hanya sedikit, hanya kecil sekali dibandingkan perjuangan para pahlawan kita dulu. Yang mereka bahkan banyak pahlawan yang lain itu sampai gugur, sampai terluka, sampai cedera, bahkan meninggal, bahkan dianiaya. Rela berkorban. Nah, pengorbanannya itu
bukan hanya soal capek, soal lecet, soal bengkak, tapi Iya. bahkan Nyawa. sampai terluka parah, Iya, sampai soal cacat, nyawa. sampai meninggal. Nah, maka dengan begitu kita harus bersyukur atas apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati saat ini, atas kemerdekaan kita. Sudah 78 tahun kita merdeka. Ada loh di daerah lain, di tempat lain itu orang-orang yang sampai saat ini itu belum merdeka. Ya mungkin bukan secara nation, bukan sebagai negara yang terjajah, tapi sebagai sebuah kelompok atau seorang individu-individu yang mungkin masih terbelenggu kebebasannya. Maka sekali lagi mari kita syukuri apa yang kita dapatkan. Mungkin kamu kadang-kadang juga merasa tidak bebas, tidak merdeka. Mau main gini nggak boleh, mau kegiatan ini jam 9 harus sudah pulang gini. Iya, itu sering Fakta, terjadi. Pak. Ah, Pak. sering terjadi, Iya, Pak. sampai di spam telepon gitu. Nah, itu dinamika anak muda seperti itu. Iya, Saya lebih juga ke pernah perempuan muda, sih, Pak. pernah juga marah sama orang tua Anak karena itu, nggak iya. boleh ini, nggak boleh ini. Tapi sekali lagi ya, saya ingatkan, mari kita bersyukur atas kebebasan, atas kemerdekaan yang kita dapatkan, dan mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan hal-hal positif. Dengan hal-hal yang positif, dengan kita membangun diri kita menjadi generasi muda, generasi penerus yang tangguh, yang hebat. Kita menciptakan bangsa Indonesia yang hebat, sehingga nanti generasi penerus kita nanti akan semakin berkembang lagi. Oke, baik. Rafael, Tika, dan Yaya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas obrolan kita kali ini yang membahas tentang tema kemerdekaan dalam rangka kita memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, karena saya berjanji saya masih akan selalu hadir melalui channel ini dengan berbagai tema yang akan selalu berganti mengikuti apa yang sedang tren saat ini. Terima kasih. See you next time.